Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Di sini saya telah membuat tentang konsep tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Pertama yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah, kemudian penindasan orang-orang Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketiga, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang keempat, mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Yang kelima, hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan pola dakwah Nabi Muhammad, alangkah baiknya marilah kita mengenal terlebih dahulu sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah. Kemudian ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Abdullah meninggal di Yasrib saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Jadi ayah daripada Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih berada dalam kandungan. Kemudian Siti Syifa ibu Abdurrahman bin Auf yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim menyambut senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, itu Bani Hashim sangat bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib yang sebagai kakek Nabi memberi nama Nabi Muhammad SAW, yang memberi nama Nabi Muhammad SAW dan yang menghitamnya. Kemudian Siti Halimah yang mengasuh Nabi Muhammad SAW bertujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab dengan baik. Kita ketahui bersama bahwasannya Nabi Muhammad ketika itu Siti Khadijah tidak bisa memberikan air susu kepada Nabi Muhammad. Maka diberikanlah Nabi Muhammad ini kepada Siti Halimah untuk diasuh dan disusui oleh beliau. Kemudian kehidupan Siti Halimah menjadi membaik sejak mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ketika sebelum mengasuh Nabi Muhammad SAW, kehidupan Siti Halimah ini dari segi rezeki belum mumpuni. Namun ketika Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad, rezeki begitu bercucuran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang diasuh dan disusui ini adalah utusan Rasul. Kemudian Siti Halimah pernah mengembalikan asuhan Nabi kepada ibunya karena kondisi Mekah tandus dan kering. Akhirnya Nabi kembali diasuh oleh Siti Halimah di dusun Bani Sa'ad. Usia 5 tahun, Nabi sering mengembala kambing dengan Abdullah putra Siti Halimah. Jadi ketika umur 5 tahun, Nabi ini kerjanya adalah mengembala kambing di padang pasir. Kemudian
Nabi dibawa 2 orang lelaki dibedah dan dibersihkan hatinya. Oke. Kemudian Abdullah putra Siti Halimah mengkhawatirkan keberadaan Nabi yang tiba-tiba menghilang karena tadi Nabi dibawa oleh 2 orang lelaki dibedah ketika itu sedang bermain dengan Abdullah. Abdullah pun mengkhawatirkan keberadaan Nabi dan melaporkan kejadian itu kepada ibundanya yaitu Siti Halimah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib saat berusia 12 tahun, yaitu ketika meninggal kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib pada saat berusia 12 tahun. Abu Thalib ini adalah ayah daripada sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam. Jadi ketika bertinggal bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad selalu mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam. Nah, ketika perjalanan ke Syam, ada seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan memintanya agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Kemudian Nabi Muhammad terkenal memiliki sifat jujur sehingga Siti Khadijah percaya untuk menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad karena sudah mempunyai bakat dan keterampilan ketika mengikuti pamannya Abu Thalib berdagang. Maka Nabi Muhammad dipercayakan oleh Siti Khadijah untuk menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad dan menjualnya, dan Nabi kembali ke Syam untuk menjual barang dengan Siti Khadijah ditemani Maisarah, asisten Siti Khadijah. Jadi ketika melakukan perdagangan di Syam, Nabi itu ditemani oleh asisten daripada Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah menceritakan kejujuran dan strategi dengan Nabi Muhammad yang unik dan jujur sehingga meraup keuntungan besar. Jadi ketika melakukan perdagangan, apa yang dilihat oleh Siti Maisarah terhadap perdagangan yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya diceritakan kepada Siti Khadijah, dan itu yang membuat tertarik kepada Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad dan akhirnya jatuh hati dan menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering menyendiri. Beliau selalu menyendiri, memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Kita tahu kaum Quraisy atau bangsa Arab pada saat itu, di mana telah dijelaskan pada pembelajaran pertama bahwa mereka itu gemar melakukan dosa, berjudi, meminum alkohol, berperang, membunuh satu sama lain, dan hidup bersuku-suku. Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam gua Hira selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Jadi tempat tahanus atau tempat pengasingan diri Nabi Muhammad itu berada di dalam gua Hira selama berhari-hari. Setelah 6 bulan berkhalwat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau pasti kalian menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti kalau belum dihafal atau belum dihafal, silakan buka Al-Quran surat ke-96 surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, wahyu yang diberikan yaitu surat Al-Alaq 1-5 itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi, dan itulah yang ditandai sebagai tanda bahwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. Lanjut, dakwah secara rahasia. Ketika telah menerima perintah itu, setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7,
mulai berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Adapun pula dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sesuai dengan bimbingan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian Nabi berdakwah dengan pula rahasia atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya. Sahabat dan keluarga yang pertama kali masuk Islam ada Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Amar, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Umar bin Jarrah, Abu Salamah, Abu Dzar Al-Ghifari dan teman-teman yang lain. Adapun rumah Arqam bin Abil Arqam dijadikan sebagai markas dalam penyampaian dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita mempelajari tentang dakwah secara terang-terangan. Kapan sih dakwah Nabi itu dilakukan secara terang-terangan? Jadi dakwah secara terang-terangan adalah dakwah dengan terbuka kepada penduduk Makkah. Yang tadinya dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Yaitu dakwah yang maksud dengan dakwah secara terang-terangan yaitu dakwah dengan terbuka kepada penduduk Makkah. Isi dakwah Nabi mengajak masyarakat Makkah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai tahun keempat kenabian setelah Nabi menerima wahyu, surah Al-Hijr ayat 94. Silakan cek di Al-Quran kalian masing-masing untuk mengetahui ayat tersebut. Kemudian mengundang kerabat karibnya namun hanya sedikit yang beriman, mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman, namun Nabi malah menerima cacian dan makian dari Abu Lahab. Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 195 sebagai balasan dari makian Abu Lahab, karena Abu Lahab ini adalah orang yang paling menentang terhadap ajaran atau risalah kenabian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapatkan hinaan dan siksaan dari pembesar suku Quraisy. Begitu banyak siksaan dan hinaan atau cobaan yang dialami oleh orang-orang yang pertama masuk Islam atau orang-orang yang menyatakan dirinya masuk Islam. Oke, adapun penindasan orang-orang Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat, penyebaran Islam yang semakin berkembang menimbulkan penindasan, penyiksaan dan kekejaman terhadap Nabi dan para sahabat oleh kaum Quraisy. Kaum yang pertama mendapatkan intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy adalah kaum yang lemah, kaum yang tidak mempunyai kekuatan. Itu adalah target sasaran utama kaum Quraisy. Sahabat Nabi yang menerima penganiayaan adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Fuhairah, Zuhairah Ubais, Nahdiyah, Amr bin Mukmil, dan Ammar bin Yasir beserta kedua orang tua yang meninggal dalam mempertahankan iman dan Islam. Kita doakan semoga semuanya masuk dalam jannah firdaus bersama Rasulullah SAW. Keluarga besar Nabi Bani Hashim dan Bani Muthalib pun mendapatkan intimidasi yang sama. Orang-orang kafir Quraisy memboikot dan memblokade kaum muslimin secara ekonomi dan sosial. Ujian semakin berat setelah Abu Thalib meninggal dunia. Ketika Nabi Abu Thalib meninggal dunia, karena Abu Thalib ini yang selalu melindungi Nabi, menjadi tameng terhadap apa yang dilakukan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad Abu Thalib meninggal dunia, itu ujian semakin berat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Penindasan penganiayaan tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kafir Quraisy ini mempunyai niat yang buruk, yaitu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW.
Para utusan kabilah mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dan meninggalkan Mekah ke Madinah. Segala ujian dan rintangan dilewati Nabi dan para sahabat dengan sabar dan tabah. Nabi mengingatkan bahwa umat dahulu pun merasakan pedihnya pertimbangan. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Hanya dalam tempo 23 tahun atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa rahmat, kebaikan bagi dunia ini. Nabi Muhammad dan para sahabat juga pembawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Makkah dan Madinah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya masuk Islam. Oke, pembawa kebajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia khususnya bangsa Arab waktu itu dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Perubahan di Arab dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah ke arah beradab dan berpikir maju. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menjelma menjadi kekuatan yang disegani. Mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat, berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, segala bentuk kemaksiatan. Jadi kemudian gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat. Jadi yang selanjutnya mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, mencintai ilmu pengetahuan. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan misi dakwah pada dua periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Isi pokok dakwah periode Mekah adalah menyuruh manusia untuk menyembah Allah, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah semata, percaya kepada seruan Nabi dan Rasul Allah, mengikutinya karena perkataan dan tindakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Harus kita memiliki akidah keyakinan yang kuat, tidak boleh digoyah atau diruntuhkan dengan sesuatu apapun. Kedua, kita bisa teladani adalah bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya harus sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi hal yang patut kita teladani dari perjuangan Nabi adalah harus sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang selanjutnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan amanah. Oke, baik teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhirnya mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman?
Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari